Bangkitkan rasa ingin tahu gitu. Nah ini ya, hak anak nih, kebutuhan psikologis. Berikutnya fitrah, individualitas dan sosial. Jadi anak itu Bu, dari rumah perlu dibangun untuk mengenali dirinya. Kadang orang tua kan suka naonnya, anak soleh, anak pintar. Nah itu tuh membangun konsep diri. Oh saya tuh soleh ya. Oh kalau anak soleh, nanti dalam pikiran dia, soleh teh kudu kumahanya. Ari anak soleh teh, dia akan menyesuaikan. Kalau orang tuanya banyak memberi masukan negatif, budak teh bangor teh, bangor. Orang tua saja, orang tua Abi ge bilang Abi bangor. Innalillahi. Misalnya di rumah ketika anak kan ke orang tua atau ke siapa saudara atau apa, ternyata di sana cara pendidikannya beda. Budak teh gitu ya, misalnya bangor, budak teh tengarti, budak teh naut. Nah itu tuh anak itu secara tidak sadar itu tertanam, itu tuh merusak jiwanya ya. Jadinya Abi teh cenah bangor, Abi teh apa gitu, menjadi tanda tanya buat anak teh gitu. Sosial tuh memang perlu diajarkan ya, anak diajak silaturahim ke saudara-saudaranya, jadi dia tahu. Atau dia juga mungkin ketika pulang sekolah, ketika di jalan, diajak mampir dulu jajan atau apa, nongkrong di tukang bakso, anak tuh diajak, Dek, lihat Dek orang itu misalnya. Jadi diasah kepekaan sosialnya teh dari apa? Ngobrol bapak dan ibu gitu ya sama anak teh gitu. Lalu nih, fitrah bahasa, fitrah seksualitas dan cinta. Jadi anak itu harus tahu, saya itu perempuan itu tugasnya apa, saya itu laki-laki itu seperti apa. Tentunya dia akan melihat contoh-contoh yang terdekat di dirinya. Siapa? Ada orang tua, ada guru di sekolah. Jadi tadi seperti Pak Ustadz Andi sampaikan, kita Bapak dan Ibu harus jadi contoh gitu ya. Kitanya dulu, memperbaiki dirinya dari kita dulu gitu. Ya namanya orang ya Bapak dan Ibu, kita pernah A, B, C, tapi kan itu masa lalu. Nah keluar dari ruangan ini, oh iya mendidik anak harus dari saya dulu. Berarti saya mulai dari detik ini saya memperbaiki diri harus seperti apa. Masa lalu boleh berwarna-warni, tapi kita kan masih punya masa depan. Masa depan seperti apa? Ya kita siapkan sekarang nih, kayak gini, ada kegiatan parenting, dateng gitu ya. Minimal ada pulang, ada yang nempel dikit-dikit gitu, tanya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Fitrah bahasa dan estetika. Sekarang itu Bu, yang susah buat saya pun termasuk ya, walaupun koleksi banyak, tetapi mengajarkan anak memegang buku itu susah. Kalau enggak dari kecil dibiasakan. Pentingnya bahasa dan estetika apa? Jadi rumah itu harus rapi, ya. Itu juga berpengaruh kepada perasaan kita ya, ketenangan, terbiasa dengan sesuatu yang rapi. Ketika anak keluar tuh, kalau dia di rumahnya udah biasa rapi, sampah di kantongan Bapak dan Ibu gitu. Walaupun kadang, ini kalau anak saya di rumah kadang dia nggak peduli, mungkin masih mengandalkan orang tua, tetapi kalau di luar itu sampah, itu Mami ini tempat sampahnya penuh nih, pindah ke sana. Jadi dia udah peduli sama kebersihan. Itu karena kita di rumah mencontohkan, lalu kita nggak boleh bosen ya Bu ya. Namanya mendidik anak itu ya jangan bosan mengingatkan. Waktu sholat, naro anduk, naro sepatu, naro tas. Nggak pernah sampai udah kelas 5, Kak tasnya, Kak taruh, ya udah sabar aja Bu. Nanti ketika dia dewasa dia juga ngerti kok gitu. Jadi kalau menurut salah satu ahli ya, Ibu Aisyah Dahlan itu 0 sampai 18 anak itu masih bermain. Jadi anak itu bermain nggak semain-mainnya, sebetulnya dia belajar. Sambil apa? Mengenal dirinya, sambil dia melatih kepercayaan dirinya gitu. Makanya ketika anak pulang main, pulang sekolah, di rumah ngobrol Bapak dan Ibu sama anak-anak. Walaupun 10 menit atau sebelum tidur, itu kita harus ada loh transfer nilai atau menanyakan keadaannya. Kadang kan kita udah sibuk ya. Jadi paradigma lagi yang salah. Ibu pokoknya nyiapin makan, beberes rumah. Sekolah yang mendidik anak. Ya udah di rumah kalau capek ibu tidur pegang HP. Anak ya terserah anaknya, udah belajar mau main mau apa.
Ayah pulang kantor capek istirahat. Nah, ngobrolnya kapan Bapak dan Ibu? Padahal lewat ngobrol itu ya, mungkin ada waktu-waktu tertentu di rumahnya. Ba'da sholat, misalnya kalau berjamaahnya di rumah atau ada pembiasaan tertentu. Yang penting itu ya Bu, ngobrol tuh, komunikasi dua arah. Kalau fitrah bahasa itu mengasah kehalusan jiwa. Kenapa sih sekarang tuh kok banyak anak-anak yang kasar, banyak yang, nah itu Bu, apakah Bapak dan Ibu suka berkisah, bercerita gitu ya? Mungkin Bapak nggak sempat, Ibu, karena lewat cerita-cerita itu banyak role model, banyak contoh, dan itu juga menghaluskan jiwa ketika kita membaca susunan bahasa yang indah gitu ya. Fitrah belajar, seperti tadi ya Bu ya, berangkat sekolah anak harus dengan happy gitu ya. Jadi belajar itu ya tujuannya ya emang ingin mencari ilmu gitu. Walaupun kadang yang kita pelajari itu tidak kepake di kehidupan kita ya gitu. Karena ya kurikulumnya sudah terpatri gitu. Kecuali misalnya kalau nanti SMP belajar fisika, emang dia mau jadi anak teknik ya itu mungkin masih kepake gitu. Banyak juga yang nggak kepake, tetapi kalau niatnya ibadah tidak ada yang sia-sia. Nah, fitrah bakat seperti tadi ya, Bapak dan Ibu, anak-anak tuh juga harus diperhatikan seperti apa gitu. Ini anak senangnya apa? Ya kita dorong. Ini kalau kita tahu bakatnya, kita dorong, kita kasih ruang eksplorasi, nanti dia tetap pegang HP, karena HP Bapak dan Ibu sekarang itu tidak bisa dipisahkan, karena dunianya kita sudah beralih ya. Jadi yang penting kita lihat adalah isinya dan durasinya, berapa lama gitu. Dan apa yang dilihat itu. Kadang kan kita juga lihat berita, pekerjaan, apa sekarang lewat teknologi gitu. Fitrah perkembangan ya, kita harus tahu tahapan ini, anak ini harus bisa apa, usia segini tantangan hidupnya apa, itu kita harus tahu. Nah ini ya, nah terus luka pengasuhan itu apa sih gitu. Apa ya yang bisa bikin anak-anak kita terluka, atau diri kita sendiri dulu punya luka-luka nggak yang harus dibereskan terlebih dahulu. Karena saya pernah ada kasus ya Bapak dan Ibu, jadi orang tuanya itu mendidiknya dengan sangat keras dan disiplin. Kalau secara bangun pagi, tahajud apa, jadi orang tua ini udah otomatis karena hasil didikan. Tetapi kekerasannya itu ternyata diturunkan ke anaknya. Gitu, cara dia mendidik yang keras, main fisik, kurang sentuhan kasih sayang, akhirnya apa? Jadi sekarang anaknya berontak. Nah seperti itu ya, jadi kita harus belajar nih sebagai orang tua, cocok nggak pola asuh orang tua saya yang dulu gitu. Coba dilihat-lihat lagi mana yang masih bisa masuk ke anak saya, mana yang enggak gitu. Nggak bisa disamain Bu, anak punya ciri masing-masing, jadi kita sebagai orang tua tuh diasah hatinya harus peka, oh kalau yang ini kita harus gimana gitu. Jadi luka pengasuhan ini luka psikologis yang membekas dalam sampai sekarang dan berasal dari masa kecil ketika orang berada dalam masa pengasuhan. Bisa jadi dulunya kita ya, ini ada dua sisi sebetulnya. Apakah dulu kita punya dan berpengaruh kepada saat sekarang, atau kita yang sekarang sebagai orang tua membuat luka di hati anak. Jadi nanti kita harus introspeksi, apakah saya ada yang harus diberesin dulu? Apakah saya sekarang bikin luka ke anak saya gitu. Karena saya ada kasus juga. Jadi dulu itu orang tuanya itu kalau marah-marah banting piring apa segala macam. Sekarang dia pun kalau marah sama suami, kesel sama anak, sama. Dia bilang, Bu, saya tahu loh ini tuh salah, tapi kok nggak bisa ya, bawaannya pengen banting piring gitu. Nah itu tuh kan, itu menjadi contoh juga buat anak. Tugas kita sekarang apa? Memutus rantai luka pengasuhan. Kalau bisa, kalau kita udah tahu salah, kita harus memperbaiki. Bisa nggak sih orang itu berubah? Ada yang sifatnya udah bawaan ya, tetapi kalau orang itu sadar dan mau, nggak ada yang mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin, kalau Al-Quran juga sudah bilang seperti itu. Tidak ada yang bisa merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Jadi ya kita yang harus mau tahu salahnya saya sebagai orang tua bagaimana, saya harus apa gitu. Saya tuh bilang begini karena saya juga sudah mengalami fase saya salah dan perlu proses perbaikannya tuh lumayan gitu ya. Tapi ketika kita sudah berhasil, nah itu kita merasa bersyukur gitu bahwa kita mau belajar gitu.
Ini ya, perilaku orang tua yang dapat membuat luka pengasuhan. Unwanted child itu anak yang tidak diinginkan, gitu. Ya, saya mah inginnya anak laki-laki, kenapa yang lahir anak perempuan? Jadi emosinya kebawa dalam mengasuh anak. Anak rewel banget sih, gitu. Apa tuh mami apa gitu aja sambil ngasuh, sambil ngeweng, sambil ngomel-ngomel misalnya gitu. Atau misalnya anak merasa anaknya udah 5, tahu-tahu hamil lagi. Jadi ya teh udah bikin gitu, jadi ngomel, dikasih anak ngomel, jadi anak tuh merasa tidak diinginkan. Atau mohon maaf misalnya ada anak yang lahir di luar nikah, itu menjadi anak yang juga tidak diinginkan misalnya oleh orang tuanya, sehingga tidak dirawat dengan baik. Itu tuh jadi kerasa loh Bu sama anak gitu. Pengalaman saya jadi orang tua di rumah, kalau saya terlihat kesal, saya hanya mami kok narik napas, mami kesel ya. Anak itu peka. Padahal walaupun kita nggak ngomong, hanya tarik napas aja, tahu loh saya tuh lagi kesal akan sikapnya, akan sesuatu. Jadi ya ibu-ibu harus tahu, kenali dirinya, kenali emosinya, dan harus gimana tuh Bu biar ya dampaknya tidak besar gitu ya ke anak. Bullying, melabel anak, kekerasan fisik, penindasan, menghina. Jangan-jangan bully udah mulai dari rumah. Maksudnya gimana? Orang tua tuh udah biasa ngatain anak, dasar gendut, dasar hitam, jika bapana lah, jika ibuna lah, itu kan melabel sesuatu. Kalau udah konteksnya jika bapana, itu positif atau negatif biasanya sikapnya? Negatif kan? Nah, belum kalau ada kekerasan fisik. Berangkatlah anak ke sekolah, kira-kira anaknya bisa nggak ngejek orang lain? Kan udah orang tua saya aja kayak gitu, saya disuruh nggak boleh ngejek orang tua saya aja mukul gitu ya. Orang saya aja kalau marah, orang tua saya aja kalau marah kayak gitu, masa saya nggak boleh marah ke teman saya gitu misalnya, kayak gitu ya. Jadi ada apa nih ketika anak sudah mulai membuli, kira-kira ada apa nih yang perlu diisi di hatinya gitu, apa yang sudah kosong yang harus kita isi gitu. Sibling rivalry, membandingkan anak secara sadar atau tidak sadar. Kadang Bu ya yang nggak sadar gini, kita nonton TV terus ada suatu anak di TV menampilkan sesuatu, oh ya ampun itu anak pinter banget ya. Kalau anak yang nggak yang sensi banget bilang gini, oh maksud mami aku nggak pinter. Bisa kan kayak gitu. Apalagi ini, kamu kayak kakak dong, kamu mah nggak kayak kakak kamu mah. Wah itu ya Bu ya udah set. Belum nanti sampai gede-gede ke bawah juga. Ketika yang satu berhasil, yang satu nggak berhasil, maksudnya secara misalnya ya, dengan kutip finansial, perbedaan tuh perlakuan orang tua berbeda, itu melukai hati anak. Ya semoga kita menjadi orang tua yang bijak ya, mencintai anak kita apapun keadaannya gitu. Helikopter parenting tuh, helikopter tuh terbang tuh ya di atas. Jadi orang tua yang terlalu melayani, membantu sampai anaknya takut mencoba yang baru-baru, karena selama ini orang tua selalu membackup. Nah, terlalu seperti itu juga nggak baik ya Bu ya. Jadi anak takut, suruh naik angkot, naik gojek misalnya, berani di usia tertentu gitu. Karena orang tuanya udah kayak helikopter, selalu memastikan anak jangan sampai jatuh, anak apa aman. Nah itu ya, itu juga nggak boleh. Parent way, nanti ketika anak udah gede, orang tua memaksakan. Kamu masuknya sekolah SMA ini, SMA-nya jangan yang ini, padahal anaknya pengen yang ke A. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau mempersiapkan anak masuk pesantren, itu harus jauh hari ya dipersiapkan anaknya, mentalnya, emang dia tahu manfaatnya apa, senengnya apa, ajak tuh anak survei ke pesantren yang mana gitu ya, seperti itu. Karena jangan sampai anak itu merasa terpaksa gitu, lalu nanti dia pundung. Nah kalau udah gitu ibunya yang bingung. Atau jangan sampai begini ya Bu ya, anak kita ini misalnya dalam segi perilaku ada sesuatu gitu ya, sekolah misalnya sudah tidak udah angkat tangan gitu ya, nyuruh pindah sekolah. Orang tua mengirim begitu saja ke pesantren padahal anaknya nggak mau. Wah itu Bu, itu berdampaknya apa? Bukan hanya buat anak itu, tetapi buat temannya yang lain gitu. Mohon Bapak dan Ibu ya, maksudnya kalau ada keluarga atau apa, pesantren bukan laundry. Paham ya Bapak dan Ibu? Paham ya? Ketika anak kita ada perilaku yang salah,
pasantrenkeun gitu. Jangan dibuat jadi ancaman, jangan gitu ya. Jadi dan kita juga jangan berharap anak ujuk-ujuk soleh gitu, karena sebetulnya karakter itu dari rumah dibangunnya gitu. Nah, anak terlantar di rumah mewah ini juga membuat luka hati. Jadi anak itu merasa sepi, merasa tidak disayangi walaupun fasilitas lengkap. Ibu jangan sibuk dengan urusannya sendiri. Bapak ya bekerja memang ya, tetapi ada waktu-waktu khusus untuk anak, sehingga anak itu tidak kesepian. Anak itu nggak perlu fasilitas loh, gitu. Maksudnya perlu, tetapi kehadiran orang tua, nah itu bensin utama buat anak gitu. Nih dampak luka pengasuhan ya buat anak. Jadi misalnya apa sih yang bikin luka tadi ya, seperti hal-hal yang tadi ya, dibentak secara fisik gitu ya, dikata-katain, belum orang tuanya sibuk sendiri, tadi ada bullying, merasa menjadi anak yang tidak diharapkan, itu bikin luka. Belum cara pola asuhnya yang terlalu keras, itu bikin luka gitu. Ranah personal. Jadi kalau anak secara emosi, psikologis, batin tidak terpenuhi, anak bisa sakit-sakitan. Kenapa ya gitu? Atau hati orang tuanya nggak tenang. Jadi ketika ngasuh kan apa ya, emosi itu kayak gelombang Bu. Anak itu ngerasain. Kalau orang tuanya ada masalah, kadang ke anak juga ada efek tertentu gitu. Jadi kadang anak kesehatan fisiknya terganggu atau sabotase diri, maksudnya gini, melukai diri. Buat anak-anak yang emang kepribadiannya itu nggak berani ngomong, dibully diem aja, lama-lama dia sedih, marah, kesel, dipendam sendiri. Ini harus gimana? Aku nggak tahu. Akhirnya nyilet-nyilet diri gitu ya. Ada kasus yang dia tidak bisa mengeluarkan emosinya. Padahal misalnya dia korban pelecehan seksual di sekolah, di pesantren, di mana? Aduh, sekarang mengerikan ya Bapak dan Ibu ya. Tolong itu juga menjadi perhatian. Anak nggak bisa ngomong, akhirnya apa? Melukai diri sendiri. Saya juga pernah menghadapi kasus seperti itu. Korban pelecehan seksual di sekolah gitu. Relasi premarital, trauma pada pernikahan, atau juga ada orientasi seksual. Jadi relasi premarital tuh gini ya, mungkin ketika dia dalam masa tumbuh kembang itu dia melihat orang tuanya sering berantem atau mengalami perpisahan. Jadi kalau kita bilang anak broken home itu bukan karena berpisah aja di rumah, tetapi sering berantem itu juga broken. Broken tuh apa sih? Pecah ya, patah. Yang patah itu bukan home-nya, bukan rumahnya, hatinya. Tuh. Jadi anak itu akan mungkin ketika mau melangkah juga dia takut. Nah itu dia harus maksudnya disadarkan dulu apa sih sebetulnya pernikahan, itu harus dipersiapkan lagi. Kalau orientasi seksual kan sekarang Ibu ya banyak kasus-kasus, apalagi kalau lihat di TikTok ya, anak-anak remaja gemulai pada laki-laki, atau itu menjadi keprihatinan tersendiri juga buat kita gitu. Kalau sekolah ya semoga gitu ketika anak kita memang laki-laki dia bisa berperan sebagai laki-laki, karena bangsa kita itu perlu pemimpin ya Bu, laki-laki pemimpin. Relasi marital, jadi ketika mungkin dulu misalnya sering melihat orang tua berantem dan lain-lain, atau ada kejadian yang tidak diinginkan, mohon maaf misalnya selingkuh dan lain sebagainya, itu anak juga ada masalah dengan kepercayaan. Jadi dia juga ketika nikah bawaannya curiga melulu. Terus ada juga kaitannya dengan postpartum depression, jadi setelah melahirkan dia merasa tidak ada dukungan sosial yang cukup, karena mungkin misalnya nggak deket sama orang tua ya. Jadi ketika riwah punya anak nggak ada yang support. Pasangan juga dia rasa tidak mensupport, atau dia kesel sama dirinya sendiri, kok aku nggak bisa sih jadi ibu. Akhirnya pertama baby blues dulu ya, mengalami kesedihan, lalu akhirnya mengarah depresi kalau sudah lebih dari beberapa waktu tertentu gitu. Relasi sosial, jadi kalau orang tua itu tidak membesarkan, tidak penuh kasih sayang, banyak luka. Yang pasti ya relasi dengan anak, dia dibesarkan misalnya gini, dari keluarga yang kaku, yang dingin. Apakah anak itu bisa cukup luas mengekspresikan emosinya? Nggak bisa gitu. Jadi ke istrinya dia lempeng we tiis gitu bisa seperti itu karena memang terbentuk dari keluarga yang kaku gitu. Tapi kalau orang Sunda itu saya lihat mereka asah-asih asuh gitu ya, terus orangnya itu hangat. Biasanya sih ya, mudah-mudahan tidak menjadi masalah ya ini ya.
Ada mental blocking dengan anak. Jadi ketika anak dewasa ketemu orang tua cuma setahun sekali, nelpon juga jarang. Kenapa sih? Karena sebetulnya dia sakit, punya luka tuh sama orang tuanya gitu. Jadi pulang susah, males aja gitu ketemu orang tua. Karena kenapa males ketemu orang tua? Deket orang tua teh ada aja omongan yang gak enak gitu gitu. Entah kita diungkit-ungkit keberhasilannya, entah apa gitu. Terus relasi spiritual ya, bagi sebagian anak gitu ya, ketika merasa di rumah enggak damai, di luar dia juga kepentok-pentok, ini tuh Tuhan ada nggak sih, saya kok nggak diurus sama Allah gitu kan. Makanya kita di rumah ya menanamkan nilai-nilai keyakinan kepada Allah tuh PR banget juga. Nah ini penawar luka. Jadi kalau anak saya Bu sudah terlanjur menyakiti hati anak saya nggak deket, ya gimana ya, kalau dulu anaknya merasa tidak dicintai, belajar mencintai anak. Anak Bu, sebandel apapun, ketika kita sudah mulai introspeksi dari diri dulu, apa ya dari saya, cara pendekatan apa nih saya yang salah. Nah nanti insya Allah Bu, anak itu juga akan terbuka kepada kita. Asalkan apa? Kitanya berubah dulu gitu. Kita jangan mengharapkan anak kita berubah tanpa kitanya berubah gitu. Kita juga sama-sama belajar. Ketika anak ada dirasa ada perilaku yang bermasalah, kitanya introspeksi dulu, istighfar dulu yang banyak, cari ilmunya, praktekin ke anak pelan-pelan. Dengan apa? Sabar, lemah lembut, penuh cinta gitu ya. Ya kalau agama kita tuh indah sekali sebetulnya ya, bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Makanya apa, kita pun harus penuh kasih dan sayang, itu kuncinya. Nih ya, menjemput ilmu dan role model. Kita carilah contoh-contoh, oh keluarga itu bisa gitu, gimana ya ngobrol, oh iya apa ya nanti yang bisa diterapkan di rumah saya. Nah itu kayak gitu ya. Nah sekarang gimana nih, kalau saya dulu sama orang tua saya relasinya sudah tidak baik. Ya kita introspeksi dulu lagi, apa yang dalam diri kita itu masih ngeganjel hubungan kita dengan orang tua, tuh perilaku orang tua yang mana? Apakah kita bisa mengharapkan orang tua kita berubah? Di luar kendali Bu, merubah orang itu kita hanya bisa menyampaikan, apakah dia berubah atau tidak itu di luar kendali. Apalagi orang tua udah hidup puluhan tahun dengan sifat yang sama, apakah bisa berubah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan? Jadi kitanya yang harus berubah, yang berubah menyikapinya. Dengan bagaimana kita lebih memahami orang tua. Oh orang tua saya dulu mah nggak ada ilmu parenting, belum ada teknologi, orang tua saya kurang ilmu, udah sifatnya seperti itu. Mungkin ini juga sebagai ujian kesabaran, tetapi dibalik sifatnya seperti itu ada juga loh kebaikan dari orang tua. Bagaimanapun juga dia menghidupi saya ketika saya belum mandiri. Coba kita lihat sisi baiknya apa. Jadi menilai orang tua dengan berimbang. Yang terberat adalah apa? Kita mohon maaf kepada orang tua, kita mohon maaf kepada, ya mohon ampun kepada Allah, lalu kita juga memaafkan orang tua gitu ya. Ya Allah, atas segala perilaku orang tua saya dahulu itu ya saya ikhlaskan. Bagaimanapun alhamdulillah saya sekarang misalnya sudah mandiri, saya punya kehidupan sendiri, saya sudah dewasa. Tolong ya Allah bimbing saya untuk langkah saya ke depan gitu. Ini ya, Quran surat Asy-Syura ayat 36 sampai 37. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan juga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. PR ya Bu ya, Bapak dan Ibu, belajar memaafkan gitu ya. Kadang kita selalu bermental korban. Misalnya dulu orang tua memperlakukan kita seperti itu, atau justru bahkan kita nggak tahu wajah orang tua kita atau wajah ayah kita atau wajah ibu kita karena misalnya kita ditinggalkan, misalnya ya, kan banyak kejadian seperti itu. Bagaimana ya supaya hidup ini seperti tidak terus-terusan membawa beban, membawa dendam? Yaitu Bapak dan Ibu memaafkan. Itu demi apa? Demi kesehatan jiwa kita sendiri. Karena ketika kita membawa marah, membawa dendam ke orang tua, berat Bu.
Kalau kita sering lihat medsos tuh sekarang rasanya plong gitu. Nah, di titik Bapak dan Ibu bisa memaafkan, enak Bu, Bapak Ibu melangkah itu gitu ya. Apapun itu, apakah itu luka kepada orang tua, luka dalam pernikahan misalnya dengan pasangan, di titik kita sudah bisa memaafkan, kita tuh lebih happy. Kalau kita terus-terus merasa sebagai korban, wah saya mah terzolimi, Allah nyeri hati teh, Gusti abi mah kalau teh menikitu misalnya, aduh suami teh menikitu, wah terus-terusan dalam posisi seperti itu nggak akan maju dan sakitnya ada terus gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita ada sesuatu yang menyakiti, ya kita perlu waktu untuk mengeluarkan rasa, perlu ya Bapak dan Ibu. Ya Allah menyeri-nyeri teuing gitu ya, perlu. Ya Allah kalau teh menikitu kata-katana teh di zaman baheula ti kana pika ayeuna, ya Allah si mama gitu nya omongan teh misalnya kayak gitu ya. Ya itu harus kita keluarkan dulu rasa sedih, marah. Tapi setelah itu kita coba melihat lebih bijaksana. Selalu kaitkan dengan apa ya, ajaran, nilai-nilai yang ada, itu akan menguatkan untuk berubah tuh. Karena intinya mah tidak ada yang sia-sia ya Bapak dan Ibu. Ketika kita bersabar dapat pahala, bersyukur dapat pahala, itu aja. Sedih, sakit hati tidak akan ada sia-sia. Kalau kita menerima, mengikhlaskan, insya Allah jadi pahala, nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi tidak perlu menangisi terlalu lama yang rasa-rasa marah, sakit, kecewa, karena tidak ada yang sia-sia. Apalagi kalau memaafkan mah pahalanya langsung dari Allah, karena itu susah gitu ya, berat, tetapi insya Allah bisa. Jadi ibarat orang yang tidak memaafkan ya Bapak dan Ibu, seperti dia itu, kalau guru saya bilang ya, seperti saya belajar dari guru saya Pak Asep, orang ada apa ya, celurit atau pisau atau apa yang nancep terus, selalu dibawa gitu ya. Jadi nggak akan sembuh karena kemana-mana dia selalu membawa racun. Dan kalau orang yang tidak memaafkan sebetulnya meracuni diri sendiri. Misalnya tidak memaafkan orang tua, tidak memaafkan suami misalnya ya, meracuni diri sendiri. Nah bisa meracuni diri sendiri kan abi korban. Ketika kita kena masalah yang besar, sakit hati, nyeri bisa, nyeri. Dah ya, dah. Ada. Besok ketemu orang cerita lagi dengan intensitas yang sama, nyeri hati abi misalnya gitu, si papa, si mama misalnya gitu. Itu Bu, ketika kita sedih, marah, badan kita itu keluar hormon stres. Hormon stres keluar seret dengan, dan hormon itu kalau berlebihan meracuni diri kita. Makanya ada yang mempengaruhi jantung, mempengaruhi elastisitas pembuluh darah, hormon stres, merusak lambung. Nah itu hormon stres Bu. Jadi dah ya, ketemu lagi temen, sahabat, curhat tuh, ya Allah habis teh nyeri, dah begitu bilang nyeri, keluar hormon stres ke badan kita. Yang tadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama banyak. Akhirnya over tuh hormon stres di badan. Akhirnya apa? Sakit Bu. TBC, cenah tekanan batin karena cinta. Cinta maksudnya dilukai gitu ya, karena dilukai, tekanan batin. Bener Bu, PR memaafkan. Jadi orang-orang yang misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, coba dicek dulu, jangan-jangan ada beban sakit hati yang belum termaafkan. Biar sehat ya Bapak dan Ibu kita gitu, biar strong melewati hidup, bukan dengan banyak curhat tetapi tidak memaafkan, nggak akan merubah apa-apa gitu. Jadi kalau dari agama kita kan, ketika ada suatu musibah menimpa kita, bisa jadi itu karena kesalahan diri kita sendiri ya. Jadi makanya kita perlu banyak istighfar dan introspeksi. Da abi nu nyeri teh nah, abi nu salah, introspeksi, da itu mah kata Allah gitu. Introspeksi supaya apa? Supaya tidak terlibat masalah yang sama, supaya tidak sakit hati lagi dengan situasi yang sama. Nah, ini ceritanya masa lalu ya. Kalau terkait masa lalu, PR kita adalah belajar memaafkan supaya kita melangkah lebih ringan. Udah memaafkan apa? Belajar gimana jadi orang tua yang baik, supaya apa? Kita tuh nggak mewariskan luka-luka lagi ke anak kita gitu. Jadi anak kita bisa lebih sehat dari kita. Ada anak Bu yang dipacu terlalu berlebihan belajar. Jadi ketika gagal nggak diajarin. Ada kasus guru gitu ya,
Dulunya mah anak berprestasi gitu, orang tuanya tuh sangat, tapi akhirnya ketika gagal itu depresi gitu, pernah mengalami fase depresi dalam dirinya. Padahal dia kan seorang pendidik ya gitu, maksudnya dia harus tetap bisa PR tersendiri juga buat para pendidik ini. Nah ini ya sekarang kita gimana nih kalau kita menghadapi anak-anak supaya enggak memberikan luka. Bapak dan Ibu di Al-Quran tuh udah ngajarin loh gimana sih kita berelasi, gimana kita mendidik anak. Di Quran surat Ali Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kalau kita bentak-bentak kasar mukul, wajar nggak anak menjauh? Ya kan Al-Quran juga udah bilang gitu ya, bukan begitu mendidiknya. Karena itu maafkanlah mereka. Ya Allah, kalau anak kita bikin kita kecewa atau apa, maafkan mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ya, kita memang berusaha yang terbaik, kita ikhtiar, kita memberi maaf, kita berdoa. Selanjutnya ya kita tawakal. Yang penting ini dijalankan dulu nih step-stepnya kita sebagai orang tua. Ketika anak kita misalnya di usia remaja tiba-tiba misalnya gabung geng motor, kena kasus tertentu, nih coba step-stepnya bermusyawarah. Kalau orang bermusyawarah nggak teriak-teriak kan, berbicaranya baik-baik gitu. Jadi kalau kita penuh kasih sayang, anak juga kira-kira Bapak dan Ibu insya Allah sebandel-bandelnya dia juga ngelihat kita, ya Allah gitu, masih insya Allah lah gitu. Walaupun memang di Al-Quran kan kalau anak itu ada yang qurra ta'ayun, ada anak sebagai ujian, ada anak sebagai musuh gitu ya, macam-macam. Jadi emang kita harus siap dengan berbagai kondisi. Mudah-mudahan anak kita mah qurra ta'ayun ya, amin. Nah ini nih yang penting buat Bapak dan Ibu, kenali kebutuhan psikologis anak. Nah aduh ini banyak ya, udah berapa jam ya? Gak apa-apa ya, sebentar lagi Bapak dan Ibu. Self worth itu apa sih? Harga diri. Anak-anak teh kecil-kecil dia punya harga diri gitu ya. Ketika dia dikatain gendut, keriting, hitam, gimana? Punya harga diri atau punya perasaan, gak mau dilukai gitu. Walaupun misalnya kenyataannya hitam ya, tapi kan kita bilang, ih kakak mah hitam manis gitunya. Mangga kita nggak bisa bilang kalau anak kita berkulit sawo matang, masa kita mau bilang menikat bodas. Atau yang realistis aja Bapak dan Ibu, bodas memakai filter merenan etama ya gitu, nggak apa-apa. Jadi ketika anak kita atau anak misalnya gemuk atau apa, yang penting anak itu tahu, oh saya gemuk, oh saya seperti ini, oh saya lebihnya ini, saya kurangnya ini. Anak bisa menerima. Jadi pernah gini ya, pengalaman saya sendiri, pola asuh saya dan orang tua kan beda ya. Jadi ketika anak saya pulang sekolah bawa hasil nilai, Eyang saya lagi nggak ada, Eyang nih saya nilainya 80, kok cuma 80? Sakit hatinya sampai sekarang nggak bisa hilang gitu ya. Jadi Mami kemarin baru ujian ya, Mami aku UTS, nilai aku gitu ya Bang, Mami tetap sayang nggak sama aku gitu Bu. Betapa anak tuh concern loh bagaimana respon kita terhadap pencapaian dia gitu. Di sini kan kita sebagai orang tua Bu, kita tekankan aja prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat anak kita sudah belajar, ya udah, nah yang penting sudah belajar, hasil mah urusan Allah gitu. Karena yang Mama inginkan adalah kamu bertanggung jawab. Seperti halnya Mama tugasnya memasak di rumah, kamu mah belajar. Kalau ulangan, besok belajar, kita temenin gitu ya. Jangan anak teh ulang, besok teh ulangan geus diajar-ajar, ulin we budak teh. Ya tuh Bu, merenang budak ge kumaha merenannya gitu. Nah ya, self worth itu menilai diri bahwa ia layak diperlakukan penuh martabat dan penuh kasih sayang gitu ya. Kalau anak sudah merasa penuh kasih sayang, tega nggak dia mukul temennya? Nggak tega Bu gitu. Kecuali memang kita latihkan bela diri, kita bilang ini hanya untuk membela diri, namanya juga bela diri gitu.
otonomi untuk merdeka menentukan pilihan dan tindakan secara mandiri. Kakak mau, kita mau ke rumah ini, kakak mau pakai baju yang mana? Gitu. Jadi kita kasih kesempatan memilih, misalnya ya. Ini misalnya mau beli makanan apa, jadi kita nggak semuanya kita dikte, kasih dia ruang. Kak mau ikut ekskul apa, kita hanya bisa kasih masukan. Ini aja kak, misalnya belajar lagi bahasa Inggris, padahal anaknya senang futsal misalnya. Belajar, kita memberi ruang, asalkan yang penting dia benar-benar belajar. Gitu. Ada lagi istilahnya self efficacy, jadi anak merasa mampu, gitu, merasa bisa dan bangga melakukan suatu keterampilan hidup. Mungkin anak kelas 1, kelas 2 ada yang masih susah pakai sepatu gitu ya Bu ya, dibimbing dengan latih kasih sayang. Ada yang persiapan ke sekolah lama, ya Allah, bangunnya lama, makannya lama. Asuh dengan kasih sayang, pelan-pelan. Jangan lupa ketika dia ada kemajuan, alhamdulillah hari ini kakak lebih cepat 5 menit. Wah, gimana tuh kak tadi bisa lebih cepat 5 menit? Oh mami, aku udah nyiapin bukunya tadi malam. Itu tuh Bu, jadi anak juga menilai dirinya sendiri gitu. Kita suka nekeninnya kesalahnya anaknya aja. Makan teh lama, makan teh berantakan. Tapi ketika anak melakukan yang baik, jangan lupa Bu, jangan bosan-bosan menghargai. Cukup dengan tos, misalnya tuh, hebat gitu ya misalnya. Subhanallah anak mami soleh. Gitu. Misalnya gitu, cukup gitu. Apalagi itu yang keluar dari mulut ayah, wah bangganya luar biasa gitu. Nah ini ya, setelah kita tahu nih keperluan anak tuh, anak perlu dihargai, anak diberi ruang untuk dia memilih, terus dilatih kemampuan-kemampuan. Sebenarnya ayah dan ibu lalu berbagi tugasnya seperti apa nih? Nih ya, ini sebelum berapa lagi nih ya? 3 slide lagi. Takutnya udah bosan kelamaan ngomong. Gak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya, jarang-jarang lah, sebulan sekali belum tentu ketemu nih ya. Nih Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu teh gitu ya. Pertama, tugas ayah. Ayah adalah istilahnya a man of mission and vision teh. Pak, nikah tuh bukan hanya saya udah punya kerjaan bisa beliin baju, bisa nikah. Keluarga ini mau dibawa kemana, mau keluarga yang seperti apa, saya harus bagaimana biar keluarga ini punya tujuan. Oh saya mah karena saya pengusaha, saya ingin membentuk keluarga entrepreneur muslim yang bermanfaat. Dari kecil anak diajak kerja, misalnya liatin yuk kerja ayah, udah gitu alhamdulillah nih hasilnya segini, ayo temenin ayah bayar zakat. Nah jadi ayahnya tuh udah punya visi, keluarga saya keluarga muslim pengusaha, maksudnya yang menebar manfaat, misalnya seperti itu udah mulai dibentuk. Atau misalnya saya ingin anak saya udah punya misalnya klinik, bisa meneruskan misalnya. Jadi apa ya, saya punya visi apa ya, pokoknya intinya adalah ya kalau bisa mah bersama di dunia, bersama di surga ya. Itu mah udah targetnya gitu ke sana. Itu tugas ayah tuh, harus gimana menggiring anak dan istrinya. Ini ada thinking system builder. Jadi ayah itu yang membantu anak ketika ada misalnya ya memecahkan masalah, terus step-stepnya seperti apa sih gitu. Jadi harus banyak diskusi, ngobrol sama anak walaupun masih kecil. Gimana kak kalau kayak gitu ya, kira-kira curhat we sama anak, duh ayah hari ini penghasilan agak menurun misalnya, harus gimana ya deh ya, diajak ngobrol gitu. Jadi anak berani berpendapat walaupun ya pendapatnya apa aja gitu. Alhamdulillah nanti ketika remaja tuh udah bisa tektokan gitu dalam berbagai hal gitu. Kalau dari kecil udah kita libatkan, kita ajak untuk kritis, ini kenapa ya bisa seperti ini ya, harusnya gimana ya misalnya gitu. Professional builder itu yang membangun ini ya, etos kerja, sikap, supaya anak tuh bisa profesional, termasuk mengenalkan berbagai karir. Ayah tuh, jadi ayah mas sekarang profesinya ini, tetapi adik ayah menjadi ini, tuh sing banyak ngedongeng tentang berbagai macam cita-cita, biar anak tuh luas wawasannya. A great narrator and communicator, ngadongeng pak, please ngadongeng. Walaupun di jalan ada kecelakaan atau apa, misalnya tadi ayah ada kecelakaan, ngomong, duh kasihan gitu. Dari situ juga kan anak belajar, oh iya ada kasihan, ada
Terus ayah gimana? Ya ayah tadi berhenti sempat bantu. Nah itu kayak gitu kan membentuk sikap loh, sebetulnya melatih anak juga peduli gitu. Yang pasti ini ya, masculinity, supplier, dan education of responsibility. Jadi ya ayah mengingatkan, misalnya waktunya sholat, waktunya belajar tuh ayah juga. Karena frekuensi suara ayah tuh beda ya. Kalau ibu kan cempreng ya, tapi colong ibu yang penting lemah lembut ya. Cempreng lemah lembut nggak apa-apa. Ayah kan lebih ngebas dan lebih tegas. Ke masjid, kak, ke masjid misalnya gitu kan, beda tuh vibe-nya, getarannya beda gitu. Suara ayah sama ibu, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Kalau ayah mah kan cukup, ke masjid, ayah udah di sarung, cukup gitu dia anak, duh gitu, cepet gitu, insya Allah. Ya ekosistem dan ekosistem builder tuh, maksud ekosistem tuh apa ya, keakuannya gitu loh. Jadi ketika misalnya anak dibully di sekolah, dipukul atau di apa, tuh diajak ngomong, gimana kak? Lalu caranya gimana? Kakak perasaannya gimana? Kakakku perasaannya takut atau apa gitu ya. Nah kakak sebaiknya kakak misalnya tidak membalas, kecuali memang misalnya ya masih sebatas didorong atau apa, jangan membalas kak. Coba kakak nanti kalau ada kayak gitu lagi cerita sama ayah, terus cerita sama bu guru ya. Sebaiknya kita gimana? Kakak harus harus berani bilang, kenapa kamu dorong aku sakit gitu misalnya, kayak gitu. Harus bisa mengasih tahu ke temennya apa sih efek dia ke saya itu apa gitu. Saya sakit, saya nggak suka didorong-dorong. Nah, harus bisa, anak harus bisa berani bilang gitu. Ayah yang harus melatih kesehatan, outdoor activity. Silahkan ayah diajak anak-anaknya jogging, diajak anaknya olahraga apa aja, kegiatan gitu, mancing, naik gunung apa ya gitu, silahkan, itu tugasnya ayah. Ini ya, personal growth coach and agility. Agility itu apa ya, kemampuan adaptasi sebetulnya, keluasan beradaptasi. Personal growth itu, personal growth coach itu kemampuan ya, ayah tuh harus memotivasi. Misalnya anak mengalami suatu kegagalan, tuh ayah yang harus motivasi untuk dia bangkit. Itu tugasnya ayah. Ken, tenanawan yuk semangat lagi. Getarannya ayah yang ngomong tuh beda ke hatinya anak, apalagi anak laki-laki gitu. Jadi ayah tuh kayak ya, kalau coachnya ibarat pelatih itu kan gimana ya, yang ngelatih anak gitu. Kalau jatuh, ayo nak bangkit lagi gitu. Jadi ketika ayahnya yang jatuh, nah itu adalah kesempatan mengajarkan kepada anak, ayah hari ini usaha lagi rugi, tapi insya Allah ya bismillah, doakan ayah mau kerja keras. Nah value-value itu yang nanti buat anak ketika dia dewasa jatuh, dia bangkit lagi gitu. Nah terus kalau bunda gimana? Bun, tolong jangan ketuker ya, bundanya yang super galak, ayahnya yang diem aja, jangan. Ayah tuh yang harus tegas, kalau bisa aturan keluarnya dari mulut ayah. Yuk, jadi di rumah itu memang harus ada aturan. Rumah ini punya aturan ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kalau ada apa-apa ayah. Kalau ibu tuh kalau bisa tetap lemah lembutnya ya, cintanya tuh, kasih sayangnya melalui sentuhan, kata-kata harus kerasa. Ini sih ya bahasa Inggris ya sebenarnya, tapi intinya mah bu, ibu mah harus luas maafnya, luas kasih sayangnya. Karena ibu mah tempatnya anak meluk gitu ya, tempat yang paling nyaman adalah ibu. Ketika dunia luar tidak begitu bersahabat, tempat terakhirnya harus ibu yang bisa buat anak merasa nyaman. Mungkin dia gagal, jatuh apa, ayahnya memberi semangat, ibunya yang memeluk. Jadi kecewanya dia apa tuh terobati oleh siapa? Ibu. Sok ibu sekarang mah ya anak teh dipeluk, dicium, yang suaranya yang enak ke telinga anak tuh ya masuknya gitu. Ya di sini ya, ibu tuh orang yang person of love and sincerity, harus tulus, penuh cinta. Yang kedua, ibu juga harus luas pengetahuannya ya bu ya, gitu ya, coba membaca bersama anak gitu ya. Lalu ibu itu moral, nilai-nilai moral, itu semuanya tuh sebetulnya dari kisah-kisah bu. Makanya ibu banyak bercerita ya, mungkin koleksi buku atau apa, ngobrol sama anak, atau ketika nonton film, ibu ceritain tuh nilai-nilai moral dari film itu apa. Ini ya, harmoni dan menjaga keindahan. Bu, rumah itu yang rapi ya, yang indah, biar nyaman, biar anak juga terbiasa apa-apa itu teratur dan pada tempatnya.
femininity supplier dan daily education executor. Yang sabar ibu, pensil kah, jangan ada yang ketinggalan kah, periksa lagi, latihan setiap hari untuk anak teliti. Coba kak, bukunya udah disiapkan, hari ini pelajaran apa, coba. Ayo kak, sekarang sudah jam segini, perlu waktu siap-siap berapa lama kak, gitu. Jadi kalau nyuruh anak yang konkret, termasuk bangunin anak, misalnya agak susah gitu ya, bangun subuh-subuh, misalnya anak masih ngantuk, adek udah dibangunin ya sama bunda ya, perlu waktu berapa lagi untuk mengumpulkan energi, 5 menit, bunda kesini lagi ya, ya udah, itu ya udah, nanti anak, oh iya, adek udah 5 menit, yuk mami nggak akan kemana-mana dulu, mami tungguin sampai bangun sholat subuh. Jangan anak itu cepet ngerti, wah membentuk sikap tuh memang perlu waktu dan kesabaran. Nah ini ya, ibu adalah tempat curhat. Kalau anak udah nggak mau curhat ke ibu, wah ada apa ini? Apakah komunikasi kita lancar selama ini atau enggak? Kok curhatnya ke orang lain misalnya ya? Nah ya, ini ya pola asuh ya Bapak dan Ibu ya. Ketika kita sudah dulunya ya pola asuh kita salah, yang bagus ini ya suportif. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek, yang sifatnya tengah-tengah aja, mendukung. Jadi anak itu kita lihat bukan sebagai objek untuk disuruh-suruh, bukan. Jadi kita anak itu juga punya keinginan, anak itu juga punya pilihan-pilihan. Jadi polanya adalah berdialog, diskusi. Ya. Kayak Nabi Ibrahim ke anaknya, ketika ada perintah turun untuk disembelih, dia kan berdialog dulu sama anaknya, untuk ujuk-ujuk gitu kan, anakku ini ada perintah dari Allah seperti ini. Itu tuh ngajarin kita sebenarnya sama anak itu berdialog gitu ya. Cinta ya, sini ya, kalau bunda ini penuh tender tuh lembut ya, tender love tuh cinta yang penuh lembut, cinta yang kasih sayang, penuh kasih sayang, hadir di masa sulit anaknya. Ketika anak sedih apa, kadang kita nggak perlu ngomong apa-apa bu, cukup duduk di sampingnya, atau kita perlu sesuatu, perlu mami, apa perlu diambilkan minum, kan anak lagi nangis, misalnya lagi bete di sekolah, kak mau diambilin minum dulu atau apa, biar anak itu punya ruang untuk mengeluarkan dulu rasanya, sakitnya tuh dirasa-rasa dulu ya. Anak pulang sekolah nangis, marah, oh iya kakak lagi marah ya, kakak kenapa sedih, sok atuh nangis dulu, nanti perlu apa dari mami, perlu apa, ceri kue budak teh. Akhirnya ceri kue nggak boleh, padahal Allah aja udah nyiptain air mata, nangis nggak boleh, gimana itu teh ya gitu. Metode pendidikan ya, ini ya yang pasti contoh. Jadi ketika nyuruh sholat, pastikan kita sudah sholat atau kita sudah pakai mukena gitu. Sholat awal waktu bari masih scrolling kumaha eta ceritana gitunya. Terus kalau apa yang ingin ada di anak kita ya kita harus mencontohkan dulu gitu, kita udah harus jadi figur yang seperti itu gitu. Komunikasi dua arah ya, jadi tanya pendapat anak, harapan anak itu harus. Terus ini ya, aturan hukuman proporsional gitu. Jadi dialogkan aja, harus ada kesepakatan awal. Apresiasi pada usaha. Ya kalau nilainya masih di bawah KKM, tapi kita lihat anak kita udah belajar, gitu tanya, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kan, nanti belajar lagi. Pause. Kadang anak tuh nggak suka panjang-panjang ya, nggak usah kita komen. Jangan terbiasa menjadi netizen julid. Komen lebih panjang. Nah anak tuh hanya perlu satu kata, dek sholat dah. Dek, udah jam segini sholat. Udah teh sekolah dari sekolah Islam, hese pisan sholat teh. Nggak perlu bu. Jadi fokus sama perilakunya apa gitu. Nggak usah ditambahin embel-embel yang lain yang membuat tadi self worth, harga diri anak terluka. Gitu. Kita ingin anak sholat awal waktu, ya jangan bosan pas adzan samperin anaknya. Kak, udah duhur, sok tinggalin dulu. Gitu ya. Tuh, tungguin sampai anaknya itu. Perlu berapa menit lagi ke air wudhu? 5 menit. Ya udah ya, mami mau sholat dulu. Udah selesai sholat, anak belum selesai, datengin lagi. Kak, sholat awal waktu